Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini, saya akan membagikan materi liabilitas jangka pendek. Untuk materi ini merupakan materi dari mata kuliah pengantar akuntansi 2. Materi ini saya ambil dari buku Akuntansi Suatu Pengantar oleh Bapak Catur Sasongko dan tim. Liabilitas jangka pendek atau hutang jangka pendek memiliki karakteristik, ya. Jadi apa yang harus dipenuhi oleh transaksi sehingga bisa dikategorikan sebagai hutang jangka pendek? Ya, liabilitas diselesaikan dalam siklus operasi normalnya. Jadi hutang tersebut dapat diselesaikan dalam siklus operasi normal perusahaan. Siklus operasi normalnya biasanya 1 tahun. Yang kedua, liabilitas dimiliki dengan tujuan diperdagangkan. Jadi hutang ini terjadi dengan tujuan untuk diperdagangkan. Jadi membeli sesuatu atau membeli barang dagangan, ya tujuannya untuk diperdagangkan. Yang ketiga, liabilitas jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan. Jadi hutang kita ini jatuh temponya dalam jangka waktu 12 bulan atau 1 tahun. Terus yang terakhir, perusahaan tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas. Jadi perusahaan tidak memiliki alasan untuk menunda membayar utangnya. Karakteristik ini dituangkan dalam PSAK nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan. Ya, jenis-jenis liabilitas jangka pendek. Jenis-jenis dari hutang jangka pendek ini ada beberapa. Yang pertama ada utang usaha atau utang dagang, ada pendapatan diterima di muka, ada pinjaman jangka pendek, ada wesel bayar berjangka, ada utang pajak, ada beban masih harus dibayar, ada liabilitas kontingensi. Untuk masing-masing jenis hutang jangka pendek ini akan dibahas di slide berikutnya. Ya, kita masuk ke jenis yang pertama, yaitu hutang dagang atau account payable. Hutang ini timbul dalam kegiatan normal perusahaan. Misalnya ketika pembelian barang dagang secara kredit. Jadi ketika kita membeli barang dagang secara kredit, maka hutang dagang ini muncul. Jurnal yang dibuat adalah persediaan barang dagangan bertambah posisi debit, hutang usaha atau hutang dagang bertambah posisi kredit. Ya, selanjutnya ada pendapatan diterima di muka atau unearned revenue. Ya, jadi pendapatan diterima di muka ini adalah pendapatan yang diterima padahal belum terjadi transaksi penyerahan barang atau jasa. Jadi, misalnya kita belum bekerja tapi kita sudah dibayar. Ya, kita belum bekerja tapi sudah dibayar, atau kita misalnya bengkel, orang ada yang datang pelanggan untuk memperbaiki motornya, tapi orang ini membayar duluan padahal kita belum memperbaiki motornya. Jadi itu kayak pendapatan diterima di muka. Nah, pendapatan diterima di muka ini nantinya akan diakui sebagai pendapatan setelah realisasi terjadi, yaitu terjadi penyerahan barang atau jasa. Ya, ilustrasinya, misalnya PT ABC, mitra dari PT ABC yaitu PT XYZ membayar kontrak jasa atas 5 pendingin udara di kantornya sebesar 12 juta untuk periode 1 tahun. Jadi terjadi kontrak, pelanggan ini membayar duluan sebesar 12 juta untuk kontrak 1 tahun. Berarti PT ABC menerima pendapatan diterima di muka. Ya, jurnalnya adalah kasnya bertambah 12 juta rupiah, pendapatan diterima di muka bertambah 12 juta rupiah. Ingat, pendapatan diterima di muka ini adalah akun utang, ya, sama dengan akun hutang. Jadi ketika hutang bertambah posisinya kredit, ketika hutang berkurang posisinya debit, ya. Ya, selanjutnya kita masuk ke wesel bayar jangka pendek atau short term notes payable. Jadi wesel bayar ini terbit atau muncul ketika perusahaan membeli barang dagangan
atau aset lainnya, meminjam dana, atau mengganti utang dagang yang telah jatuh tempo tetapi tidak dapat dibayarkan. Ya, disimak baik-baik. Oke, kita masuk ke contohnya. Saat penerbitan wesel bayar. Tanggal 1 Agustus, PT ABC mengeluarkan atau menerbitkan wesel bayar dengan jatuh tempo 90 hari. Tingkat bunganya 12% untuk menggantikan utangnya 1 juta rupiah kepada PT XYZ yang telah jatuh tempo. Jadi, wesel bayar ini terbit untuk mengganti utang yang telah jatuh tempo. Jurnalnya adalah hutang usaha PT ABC berkurang posisi debit, wesel bayar bertambah posisi kredit. Ingat sekali lagi, wesel bayar ini adalah hutang. Ya, wesel bayar ini adalah hutang. Jadi perlakuannya sama dalam aturan debit kredit. Kapan hutang di debit, kapan hutang di kredit, ya. Itu ada di materi-materi yang sebelumnya. Ya, slide sebelumnya menggambarkan ketika wesel bayar terbit. Ya, jadi jurnal yang terjadi ketika wesel bayar diterbitkan. Nah, untuk slide sekarang, slide yang ini akan membahas ketika wesel bayar itu dilunasi. Oke, contohnya, ketika wesel jatuh tempo pada tanggal 30 Oktober, maka PT ABC harus membayar 1 juta rupiah pokoknya dan bunga 30.000 rupiah. Ya, 30.000 ini berasal dari perhitungan 1 juta dikali tingkat bunganya 12%, dikali jatuh temponya 90 hari dibagi 360. 360 ini adalah hitungan dalam 1 tahun, ya. Jurnalnya adalah wesel bayar berkurang atau hutang berkurang 1 juta rupiah, beban bunga bertambah 30.000 rupiah, kas berkurang 1.030.000 rupiah. Oke, beban bunga ini nantinya akan muncul di laporan laba rugi di bagian beban lain-lain. Bisa saja beban bunga ini juga berdiri sendiri, jadi dia tidak masuk ke beban lain-lain. Ya, bisa saja tergantung dari kebijakan perusahaan masing-masing. Ya, dalam wesel bayar berjangka atau wesel bayar jangka pendek ini ada namanya wesel bayar diskonto. Jadi wesel bayar diskonto ini adalah wesel bayar yang tidak menyebutkan besarnya bunga secara eksplisit. Ya, jadi dalam kontraknya tidak disebutkan besarnya bunga. Terus kreditur menetapkan bunga dari wesel itu dan mengurangkannya dari nilai pokok. Ya, nah yang disebut diskon adalah bunga dari wesel jenis tersebut. Ya, peminjam atau borrower akan menerima sejumlah uang sisa yang disebut dengan proceeds. Ya, ilustrasinya. Ya, di soalnya mengatakan PT Angin Ribut menerbitkan wesel tanpa bunga sebesar 20.000, jatuh temponya 90 hari kepada PT Angin Sepoi. Nah, wesel ini akan ditukar dengan barang dagang. PT Angin Sepoi mendiskon wesel tersebut sebesar 15%. Tanggal 8 November, PT Angin Ribut melunasi wesel bayarnya. Ya, jadi ada dua jurnal kita buat, jurnal tanggal 10 Agustus ketika wesel bayar terbit dan tanggal 8 November ketika wesel dilunasi. Oke, tanggal 10 Agustus, wesel ini terbit untuk ditukar dengan barang dagang. Berarti jurnalnya adalah persediaan barang dagang bertambah. Ya. Bertambah 19.250, beban bunga bertambah 750, wesel bayar bertambah 20.000. Nah, silakan lihat perhitungannya untuk beban bunga. Ya, beban bunga nilai diskonnya adalah 20.000, nilai weselnya 20.000 dikali 15% dikali jatuh tempo dibagi 360. Untuk nilai persediaan barang dagangan adalah
20.000 dikurangi beban bunga. Oke. Selanjutnya, tanggal 8 November, PT Angin Ribut melunasi. Oke, karena melunasi berarti wesel bayar berkurang Rp20.000, kas berkurang Rp20.000. Oke, kas berkurang karena membayar wesel bayar. Ya, selanjutnya ada hutang pajak atau tax payable. Ya, hutang pajak ini terjadi ketika perusahaan menjual barang atau jasa kepada konsumen, maka pajak pertambahan nilai atas barang dan jasa yang dijual. Ya, jadi terjadi PPN keluaran. Sebelum PPN keluaran disetorkan, maka dana yang terkumpul diakui sebagai hutang pajak. Ya, jadi ini bisa terjadi ketika terjadi pemungutan PPN atau pemotongan PPh 21. Ketika terjadi pemungutan PPN, maka kas bertambah atau piutang usaha bertambah, penjualan bertambah. Ya, hutang pajak PPN bertambah. Ini sebelum di-store ya. Atau ketika terjadi pemotongan PPh 21, beban gaji bertambah, ya, karena PPh 21 adalah pajak penghasilan, berarti dasarnya dari gaji. Terus kasnya berkurang karena membayar gaji, hutang pajak atau hutang PPh 21 bertambah. Ya. Ya, berikutnya ada beban yang masih harus dibayar, yaitu beban yang telah terjadi namun belum dibayarkan. Jadi sudah kejadian tapi belum dibayar, makanya posisinya menjadi hutang, namun akan segera dilunasi. Ya, silahkan dibaca. Dan jurnal yang terjadi, misalnya ini contoh untuk beban iklan, jadi sudah terjadi, sudah diiklankan, tapi belum dibayar, makanya dijadikan hutang. Hutang ini dalam bentuk beban yang masih harus dibayar. Namun ketika dilunasi, maka jurnalnya adalah beban yang masih harus dibayar berkurang, bebannya berkurang, kasnya berkurang. Oke, kita lanjut ke yang terakhir, ada kewajiban kontingensi. Kewajiban kontingensi adalah kewajiban yang terjadi jika peristiwa tertentu akan terjadi di masa depan. Misalnya garansi produk. Ya, untuk perlakuan akuntansinya silahkan dibaca, sudah sangat jelas ya di situ saya tulis. Ya, kita lanjut ke contohnya. Kewajiban kontingensi. Ketika perusahaan menjual sebuah produk senilai 60.000, jaminannya selama 36 bulan. Pengalaman tahun lalu menunjukkan bahwa biaya perbaikannya adalah 5% dari harga jual selama periode garansi. Oke, maka yang dicatat adalah beban garansi produk 3.000. 3.000 itu berasal dari 5% dikali 60.000. Hutang garansi 3.000. Ya. Jelas, kita lanjut. Nah, ternyata pada tanggal 16 Agustus, seorang pelanggan meminta barangnya yang rusak untuk diganti. Jadi tadi kita sudah menerbitkan hutang garansi. Kita anggap bahwa dalam kejadiannya akan ada barang yang rusak. Ternyata benar, ada pelanggan yang klaim barangnya rusak dan minta diganti. Jurnalnya adalah hutang garansi produk, debit, perlengkapan, kredit. Ya. Hutang garansi produk terdebit sebesar $200 dan perlengkapan dikredit $200. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Materi ini sekali lagi sangat terbatas, maka saya harap teman-teman sekalian membaca referensi tambahan. Sekali lagi, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.